Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat izin Allah Subhanahu wa taala, kita diizinkan Allah untuk melaksanakan proses pembelajaran secara virtual. Kita tengah menghadapi wabah COVID-19, namun kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Itu semua berkat kemajuan teknologi yang awalnya dikembangkan oleh manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari atau melanjutkan materi fikih untuk kelas 12 mengenai muradif dan mustarak. Sebelum masuk ke materi, Bapak ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama Bapak Wahyu Khairul Fadli, Bapak mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam dengan konsentrasi fikih. Saat ini Bapak melaksanakan PPL di MAN 1 Pekanbaru dengan bimbingan Pamong Ibu Roslinawati MAG. Sebelum Bapak lanjut ke materi kita pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita mempersiapkan jiwa dan raga kita untuk melaksanakan proses pembelajaran. Kita perhatikan adab-adab belajar. Salah satu di antaranya kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya dimudahkan dan diberkahi pelaksanaan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Itu mari sama-sama kita mulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari kali ini yaitu muradif dan mustarak. Materi ini terdapat pada mata pelajaran fikih kelas 12 MA. Sebelum melanjutkan kepada materi muradif dan mustarak, Bapak ingin menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, siswa mampu meyakini kebenaran ijtihad yang dihasilkan melalui penerapan kaidah muradif dan mustarak. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan sikap patuh dan tanggung jawab terhadap ketentuan hukum Islam sebagai implementasi dari pemahaman tentang kaidah muradif dan mustarak. Yang ketiga, siswa mampu mendefinisikan kaidah muradif dan mustarak. Yang keempat, siswa mampu menganalisis perbedaan pendapat ulama terhadap hukum lafaz muradif dan mustarak. Dan yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi hasil analisis contoh penerapan kaidah muradif dan mustarak dalam menentukan hukum suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, mari kita lihat peta konsep berikut. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwasanya kaidah muradif dan mustarak itu termasuk kepada kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah berarti ketentuan dalam mengistimbatkan hukum atau mengambil suatu hukum dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi, para ulama dalam menentukan suatu hukum mesti mempelajari muradif dan mustarak dan beberapa kaidah lainnya. Nah, pada materi ini, masing-masing muradif dan mustarak itu akan kita pelajari pengertiannya dan hukum lafaznya. Bagian pertama, kita akan mempelajari pengertian muradif. Muradif menurut bahasa berasal dari kata radafa yuradifu, yang berarti mengikuti sesuatu. Adapun istilahnya, al-lafzul muta'addidu lil ma'nal wahidi. Lafaz yang bermacam-macam dengan arti yang sama. Jadi di sini dapat kita simpulkan, muradif itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan sinonim. Kita lihat contohnya, lafaz al-asdu dengan al-laitu itu memiliki arti yang sama, yaitu singa. Nah, contoh lain, lafaz as-sirat dengan as-sabil juga memiliki arti yang sama, yaitu jalan. Selanjutnya, hukum lafaz muradif. Hukum lafaz muradif yang di sini berarti hukum dari suatu lafaz yang digantikan oleh lafaz lain tetapi memiliki satu arti. Dengan kata lain, lafaznya muradif. Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat ulama, di mana pendapat pertama membolehkan jika ada ketetapan syarak sesuai dengan pernyataan berikut. Jadi, pendapat pertama ini mereka membolehkan
lafaz itu digantikan oleh lafaz yang lain selama ada syarat yang menetapkannya. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya muradif itu dibolehkan jika dalam satu bahasa sesuai dengan pernyataan berikut. Jadi mereka membolehkan penggantian lafaz dengan lafaz lain asalkan dalam satu bahasa. Perlu digarisbawahi bahwasanya hukum lafaz muradif hanya berlaku bagi bacaan selain Al-Quran, seperti bacaan sholat, doa, dan sebagainya. Adapun bacaan Al-Quran itu harus kita baca sesuai dengan lafaz yang tertulis. Tidak boleh kita ubah meskipun hanya satu huruf. Dapat kita lihat dalam surah Al-Fatihah terdapat lafaz as-sirat. Itu tidak boleh kita ubah dengan lafaz as-sabil meskipun artinya sama, yaitu jalan. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat apakah membolehkan ataupun tidak membolehkan mengganti lafaz dalam bacaan sholat, doa, dan sebagainya. Pendapat pertama, mereka tidak membolehkan. Alasannya karena terdapat halangan syar'i, yaitu bersifat ta'abudi. Ta'abudi ini yaitu menerima apa yang diperintahkan dan tidak boleh diubah. Jadi jika lafaz dalam suatu sholat itu seperti Allahu Akbar tidak boleh diubah, apapun alasannya. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka membolehkan karena mereka beralasan adanya kesamaan makna karena tidak bermaksud mengurangi ibadah tersebut. Nah, di sini kita lihat contohnya yaitu penggantian lafaz Allah Akbar menjadi Allah Al-Azim pada takbir salat. Nah, di sini ulama yang membolehkan yang berpendapat seperti itu adalah Imam Abu Hanifah dan pengikutnya yang termasuk kepada mazhab Hanafi. Selanjutnya mengenai mustarak, kita lihat pengertiannya. Menurut bahasa berasal dari kata syaraka yang berarti berserikat, bersekutu, dan bercampur. Adapun istilahnya yaitu al-lafdzul wahidud dallu ala ma'nayaini mukhtalifaini au aktsara dalalatan ala sawa'i 'inda ahli tilkal lughah. Satu lafaz atau kata yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut. Jadi jika muradif sebelumnya yaitu satu arti banyak kata, maka dalam mustarak yaitu satu kata banyak arti. Kita lihat contohnya yaitu lafaz Qur'un atau lafaz Quru' yang memiliki arti suci dan masa haid. Selanjutnya yaitu hukum lafaz mustarak. Pada bagian ini kita akan mempelajari jika para ulama itu mendapatkan suatu lafaz dalam Al-Quran atau hadis yang memiliki arti yang banyak, maka para ulama terlebih dahulu mencari tahu ayat dan hadis lain yang cenderung menuju kepada salah satu dari arti dari lafaz tersebut. Nah, namun jika tidak ditemukan ayat atau hadis lain yang membahas tentang lafaz mustarak itu, maka para ulama berbeda pendapat mengenai hukum lafaz mustarak. Yang pertama, para ulama membolehkan menggunakan beberapa makna lafaz mustarak. Jadi jika ditemukan suatu ayat yang memiliki makna lafaz mustarak, tidak ada ayat atau hadis lain yang menunjukkan bahwasannya yang dimaksud dengan lafaz tersebut adalah salah satu dari sekian banyak artinya, maka para ulama membolehkan penggunaan makna semuanya. Nah, pada pendapat ini dikemukakan oleh Imam Syafi'i, Qadi Abu Bakar, dan Abu Ali Al-Jubai. Adapun pendapat yang kedua yaitu para ulama tidak membolehkan penggunaan beberapa makna lafaz mustarak. Nah, jadi jika ditemukan lafaz yang mustarak, maka ulama tersebut harus memilih salah satu dari lafaz mustarak tersebut, salah satu dari arti lafaz tersebut. Nah, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hashim dan Abu Hasan Al-Basri. Kita lihat contoh penggunaan hukum lafaz mustarak terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam surah Al-Hajj, surah ke-22 ayat 18. Pada awal surah terdapat lafaz yasjudu. Nah, di sini yasjudu memiliki arti tunduk dan meletakkan dahi di bumi. Tunduk digunakan untuk semua makhluk, apakah itu makhluk yang tidak berakal maupun makhluk yang berakal. Adapun meletakkan dahi di bumi itu digunakan untuk makhluk yang berakal, seperti manusia. Nah, di sini menurut pendapat ulama yang pertama, mereka membolehkan penggunaan yasjudu ini untuk kedua arti tersebut, yaitu boleh diartikan sebagai tunduk dan boleh diartikan sebagai meletakkan dahi di bumi. Nah, adapun pendapat ulama yang kedua tadi yang hanya memilih salah satu dari arti lafaz mustarak, maka pada ayat ini mereka memilih mengartikan lafaz yasjudu dengan kata tunduk.
Ibu itu penakut. Kita lihat contoh lain dalam penerapan hukum lafaz mustarak. Kita lihat dalam surah An-Nisa ayat 43. Di sana terdapat lafaz yang sudah digarisbawahi, lamastumun nisa. Nah, lafaz lamastumun nisa ini memiliki dua arti. Yang pertama menyentuh dengan tangan, yang kedua bersetubuh atau jima. Jadi dalam surah An-Nisa ayat 43 ini menceritakan tentang salah satu penyebab batalnya wudhu, yaitu dengan menyentuh perempuan. Nah, menyentuh perempuan ini ada dua maknanya yang dikemukakan oleh para ulama sesuai dengan lafaz yang digunakan. Ada yang menyentuh dengan tangan dan ada yang bersetubuh atau jima. Nah, para ulama berbeda pendapat sesuai dengan dua pendapat tadi. Ada yang membolehkan dengan kedua arti tersebut, ada yang hanya memilih salah satunya. Yang memilih keduanya yaitu Imam Syafi'i, di mana beliau berpendapat batal wudhu seseorang apabila ia menyentuh tangan wanita yang bukan mahramnya, dan juga batal wudhu seseorang apabila seorang suami bersetubuh dengan istrinya. Adapun yang memilih salah satu arti dari lafaz mustarak ini yaitu Imam Hanafi, di mana beliau berpendapat bahwasanya menyentuh dengan tangan atau menyentuh tangan perempuan maka tidak membatalkan wudhu laki-laki tersebut. Adapun bersetubuh maka itu akan membatalkan. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Semoga siswa sekalian bisa memahaminya melalui video pembelajaran yang telah Bapak buat ini. Sebelum Bapak tutup, terlebih dahulu Bapak memberikan tugas untuk bisa mengetahui sejauh mana pemahaman siswa sekalian agar bisa kita evaluasi ke depannya. Silahkan nanti dikerjakan dan diserahkan kepada Bapak. Kita sudahi dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.